Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengawali khutbah kita ini, marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, nikmat harta, dan nikmat lainnya yang tidak terhitung dan terukur. Oleh karena itulah, semua nikmat itu seharusnya kita jadikan sebagai bekal kita nanti kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, seharusnya yang menjadi khatib adalah Profesor Dr. Pak Kusmawan. Beliau di Bandung dan dalam keadaan tidak enak badan. Tadi saya diberitahu sekitar jam 10 oleh takmir masjid untuk menggantikan beliau. Ya, kita berdoa kepada Profesor Dr. Kusmawan, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib mengambil topik yang sangat sederhana sekali, yaitu melanjutkan nilai-nilai pendidikan Ramadan menjadi manusia yang bertakwa. Ramadan merupakan suatu yang luar biasa sekali. Ini merupakan suatu planning Allah Subhanahu wa taala betapa sayangnya kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Di Ramadan itu manusia didik menjadi manusia yang jujur, manusia yang sabar, manusia yang dermawan, manusia yang bermanfaat, dan manusia yang menahan hawa nafsunya. Kita bersyukur sekali kita masih bisa melaksanakan Ramadan. Teman-teman kita dulu di SMP, di SD sudah meninggal dunia. Teman kita di SMP, kita sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un di WA. Begitu juga teman kita di SMA, sudah banyak yang meninggal. Teman kita di perguruan tinggi juga banyak yang meninggal. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih hidup? Salah satu jawabannya barangkali Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, dan insya Allah kita masuk surga semuanya. Nilai kejujuran sangat fundamental dan sangat penting sekali, karena kejujuran itu akan membawa kepada nilai-nilai yang membawa kepada suatu kebahagiaan yang hakiki. Bayangkan saja ketika bulan Ramadan, barang itu halal kita makan, halal kita nikmati pada siang hari, tapi kita tidak melakukan itu. Kenapa demikian? Nah, ini satu pendidikan. Kalau semuanya seperti itu, pemimpin-pemimpin kita yang jujur, insya Allah, hasil riset membuktikan Indonesia adalah negara yang kaya. Kalau dikelola dengan kejujuran, semuanya makmur. Namun demikian, hal itu masih belum sampai ke sana. Masih mementingkan masing pribadi, golongan dan sebagainya. Nilai kejujuran dan kesabaran dan juga menawan hawa nafsu, sifat dermawan itu merupakan
tercermin dalam pribadi Rasulullah SAW, di mana salah satu ayatnya Allah memberikan suatu statement supaya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarullaha katsira." Nah, yang pada pokok intinya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada keadaan diri Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, uswatun hasanah. Dalam tafsir Al-Maraghi dari Al-Azhar Kairo Mesir, pengertian uswatun hasanah itu contoh yang harus kita patut tiru. Nah, jadi bukan Rasulullah saja, tokoh masyarakat tempat kita tinggal, kalau dia punya uswatun hasanah, kita harus tiru. Itu karena uswatun hasanah contoh yang baik. Kenapa harus kita contoh? Nah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, barang sampai ingin berjumpa nanti dengan Allah dan hari akhir nanti, maka harus banyak mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya ingat Allah hati menjadi tentram, bukan hanya ingat jabatan, bukan hanya ingat uang. Kelihatan secara sepintas orang yang bawa mobil mewah kelihatan bahagia, padahal hatinya gelisah. Kenapa? Karena mereka makan uang haram. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita nyenyak. Ada yang ketok pintu, pasti orang baik. Nah, kalau orang yang melakukan kejahatan, ada yang ketok pintu, ini jangan-jangan KPK ini. Nah, hidupnya gelisah dan sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kesabaran itu menurut Imam Al-Ghazali dibagi 3. Mungkin sebagian sudah tahu, pernah belajar ketika di perguruan tinggi. Sabar itu menurut Imam Al-Ghazali, pertama sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita sudah melaksanakan, alhamdulillah. Di bulan puasa Ramadan kita sudah sukses semuanya, jamaah semua. Karena sabar itu bagian daripada kualitas keimanan seseorang. Kedua, sabar ketika kita kena musibah. Kalau kita kena musibah belum tentu secara lahirnya memang definisi musibah itu adalah sesuatu yang menimpa seseorang, orang itu tidak merasa suka karena musibah itu sakit. Tapi Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun khabir. Dengan musibah itu ada efek yang positifnya yang kita ini tidak tahu. Ya seperti anak kecil lah. Kita sebagai orang tua tahu apa yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau kita kena musibah dalam konsep Islam, kita cukup membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah konsep kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menjauhkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingatkan pada mahasiswa saya, ingat masa muda itu masa yang bergejolak. Kurang-kurang bisa terpeleset. Kenapa? Karena memang Al-Quran memberitahu kepada kita semua, setan itu musuh yang nyata. Innallaha lil insani aduwwum mubin. Allah mengatakan setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi manusia baik bisa jadi setan. Kenapa? Jabatan bisa menjadi manusia menjadi setan. Kenapa? Karena jabatan itu karena hasil penelitian ini. Dan nyata. Dulu waktu belum menjabat, sopannya bukan main. Hormat. Tapi kita sudah menjabat, teman baiknya dilupakan. Bahkan kita telepon pun yang dulu diangkat, sekarang tidak diangkat. Kenapa? Jabatan itu memang salah satu faktor. Kalau tidak kita bisa sedemikian rupa, maka akan membawa kepada sesuatu nilai-nilai, kepada hal yang negatif. Oleh karena itu saya ingatkan kepada mahasiswa saya, jabatan itu hati-hati. Kalau orang sudah menjabat, itu biasanya dalam teori karena mendapat fasilitas dan sebagainya nikmat sekali. Nah,
tapi efeknya adalah akan menjadi bahaya. Mungkin kalau di TNI rasa hormat terhadap senior ada walaupun dapat jabatan. Kalau di sipil beda. Kita angkatan berapa, di angkatan berapa karena dia menjabat, nah kita sudah tidak dihormati lagi tuh. Nah, jadi saya mengharapkan insya Allah kita yang ada di sini kalau kita mendapat jabatan, dapat amanah, kita tetap istiqomah. Jabatan itu adalah titipan. Paling lama berapa tahun sih jabatan itu? Nah, gunakanlah jabatan itu untuk memakmurkan dan bermanfaat. Jadi jabatan itu adalah khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Memang yang ketiga itu hawa nafsu. Ini hawa nafsu berat sekali, apalagi hawa nafsu seksual. Nabi Yusuf saja yang kualitas keimanannya tinggi, hampir menurut hawa nafsu. Bayangkan saja seorang anak muda dirayu oleh wanita cantik, istri raja, dengan sedemikian rupa dikuncikan pintu. Dalam Al-Quran disebutkan dengan bahasa halus, mari sini Yusuf. Kalau kurang latihan, ya sudah terpeleset. Nah, maka dalam Al-Quran Yusuf mengatakan, seandainya Allah tidak memberikan tahu kepada kejelekan ini, maka aku akan terpeleset. Akan dalam pengertian akan mengikuti keinginan wanita tadi. Nah, oleh karena itu khususnya para mahasiswa, udahlah yang demikian tinggalkan, fokus meraih sarjana. Ingat orang tua kita yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Kalau sudah wanita hasil penelitian itu, wah berat sekali. Siapapun dia, apapun dia akan tergoyah. Hadirin jamiah rahimakumullah. Puasa mendidik manusia menjadi dermawan. Nah, ini istilah kerennya adalah filantropi. Di Muhammadiyah ada kurikulum IK 4. Filantropi itu adalah konsep bukan berdasarkan teks Al-Quran. Jadi mahasiswa kuliah teori, beliau nanti membuat proposal dengan konsep surat Al-Maun, surat At-Taubah. Dia membuat proposal, dosen pembimbing tanda tangan, kaprodi tanda tangan, dia menyebar, turun ke lapangan, tidak teori lagi sekarang, tapi terjun ke lapangan. Saya 4 kelas ABCD. Nah, setelah lebaran nanti mereka buat proposal, cari dermawan. Kenapa masih banyak orang dermawan yang hatinya tersentuh apabila kita datangi? Nah, oleh karena itu filantropi ini adalah konsepnya adalah bagaimana kaum duafa, surat Al-Maun itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Jadi mahasiswa bukan teorinya sekarang. Jadi mahasiswa terjun ke lapangan, menemui observasi, menemui kaum duafa, catat apa keperluannya. Saya membuka usaha nasi uduk, catat berapa kompor dan segala macam, jumlah berapa, kalau 4 juta, target 4 juta, cari ke lapangan. Nah, dulu kita sudah melakukan, tahun sebelum Covid sudah lakukan. Alhamdulillah ada yang dapat 6 juta, dapat 4 juta, dan variasi. Oleh karena itu barangkali kita setelah pasca Ramadan ini, kita menjadi manusia-manusia yang dermawan, karena sudah teruji. Kita sudah disuruh sabar Allah Subhanahu wa taala selama sebulan. Setelah itu kita mengeluarkan uang fitrah kita, zakat kita. Nah, ini pendidikan yang luar biasa sekali, hingga menjadi hidup yang bermanfaat. Oleh karena itu barangkali nilai-nilai spiritual itu bukan logika saja, tapi ada faktor spiritual. Yang selalu saya katakan, ziarah kubur adalah bagian daripada spiritual. Memang dia tidak bisa, epistemologinya tidak bisa, keilmuannya, tetapi dia diambil dari aksiologinya, iksannya. Nah, alhamdulillah barangkali jamaah sudah melaksanakan kepada orang yang kita sayangi,
pada orang yang kita cintai, yang telah mendidik kita, telah meninggal dunia, kakek kita, nenek kita, dan juga barangkali orang tua kita. Kita datang ke sana, kita berdoa. Nah, itu namanya spiritual, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, untuk mengaktualisasi itu memang tantangannya banyak. Di mana memang setan sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggoda seluruh umat manusia kepada jalan yang sesat. Bahkan godaan itu luar biasa sekali. Ini saya bacakan hadis daripada Bukhari. Setan itu menggodanya melalui di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahjri min ibnu Adam majrod dam." Majro itu jalan, dam itu urat nadi. Jadi sesungguhnya setan itu menggoda manusia itu melalui jalan darah kita. Kenapa bisa demikian? Salah satunya adalah manusia tergoda oleh setan karena faktor-faktor yang disebutkan tadi. Salah satunya harta bisa, kekayaan bisa, jabatan apalagi. Sudah terbukti sudah orang. Dulu kita kagum pada seorang karena idealismenya, karena keislamannya. Namun setelah menjabat, terus terang aja kita tidak simpatik lagi. Ada tokoh-tokoh seperti itu dan kita mungkin sudah mengetahui. Demikian barangkali khutbah Jumat ini, mudah-mudahan pendidikan Ramadan yang sangat luar biasa sekali, planning dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita terapkan, bisa kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan keberkahan sehingga kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Ramadan sepanjang hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah yang benar datang dari Allah, dan kebenaran itu harus kita pelihara dan harus kita pegang dengan sekuat tenaga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan Ramadan tadi dapat kita simpulkan kita menjadi manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, hidup bermanfaat, dan juga kita menjadi manusia-manusia yang kelak akan Allah ridhoi kita dan kita bertemu pada Allah dan menjadi surga Jannatun Naim. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan mudah-mudahan yang sakit dan juga yang sedang berbaring rumah sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.